Bintang FTV Nadia Almira buka suara usai heboh tudingan terhadap dirinya melakukan tabrak lari seorang pengendara motor bernama Adnan yang terjadi 12 tahun lalu. Kecelakaan yang terjadi 12 tahun lalu itu mendadak diperbincangkan di media sosial setelah muncul pengakuan dari adik dari korban, Hani. Nadia yang akhirnya dipertemukan dengan Hani di konten YouTube Denny Sumargo, menceritakan kronologi kecelakaan yang terjadi 13 Oktober 2013, tepat di hari ulang tahun Adnan itu berdasar sudut pandangnya. Ingat banget sih enggak, tapi Nat baru pulang dari syuting kondisinya capek banget, kata artis yang pernah membintangi sinetron buku harian Baim itu, dikutip Kamis, 2 Oktober 2025. Pulang dari syuting sekitar 11.00-an malam, dari lokasi. Nat sampai nggak ganti baju, dari lokasi syuting langsung pulang karena udah capek banget, imbuhnya. Sebagai informasi, menurut Hani, kecelakaan kakaknya terjadi sekitar pukul 1.45 dini hari, saat kakaknya dalam perjalanan pulang dari bekerja. Nadia yang tak ingat lokasi persis dirinya syuting saat itu, hanya saja dia ingat sempat mampir untuk bertemu dengan temannya sepulang syuting. Oleh karena itu dia pulang melewati jalan yang tak biasa dilewati. Memang itu bukan jalan pulang Nadia. Nadia ada ketemuan dulu sama orang di daerah situ, ucapnya. Pas mau jalan pulang, karena kondisi udah capek banget, kaget. Di depan mobil ada motor yang memang kondisi jalannya pelan banget, jelasnya. Menurut Nadia, motor Adnan tiba-tiba muncul dan memotong jalan mobilnya, sehingga dia yang sudah lelah merasa terkejut. Nat kaget banget, karena memang kondisi pulang syuting, enggak fokus. Nat banting setir, nabrak beton, jelasnya. Nadia menegaskan dirinya berkendara dalam kecepatan normal. Saat ditanya lebih rinci lagi, Nadia mengaku hanya melajukan mobilnya dengan kecepatan 40 km per jam. Nadia mengaku dirinya langsung hilang kesadaran dan baru sadar saat di rumah sakit dan sedang menerima jahitan di bibirnya. Nadia mengaku setelah tahu ada korban dari tabrakan mobilnya, dia berusaha bertanggung jawab dengan membayar biaya pengobatan Adnan selama 1 bulan. Namun karena keterbatasan biaya, Nadia akhirnya meminta bantuan pihak kepolisian untuk membantu memberikan jalan tengah, yang akhirnya dibuat surat kesepakatan yang ditandatangani di depan polisi. Dari surat itu, pihak Nadia menyerahkan uang 40 juta rupiah, sehingga menurut Nadia jumlah uang yang diberikan sampai saat itu sekitar 185 juta rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.